Mengatakan saya tidak percaya lagi pada Pak Jokowi. Iya, Sedalam itu kemarahan Anda. iya sudah, karena ini sudah kita lakukan. Tanpa mengancam Prabowo, Iya. lu bisa juga nggak jadi kan gitu. Iya. Ini ancaman jangan main-main. Etika moral semuanya kan dilanggar. Ini pasti curang. Karena itu saya melakukan tuduhan. Saya tidak menuding, saya menuduh bahwa mastermind-nya adalah Presiden Jokowi. Dia adalah presiden paling buruk. Dan hanya orang yang sakit jiwa yang bisa berani berbohong seperti itu. Jokowi membuat utang tuh 1,8 triliun per hari. Bayar. Jadi kalau Mulyono akhirnya harus masuk penjara, tentu karena Mulyono selama jadi presiden melanggar pasal-pasal KUHP. Saya hanya bicara teknis saja. Jadi artinya 99,9% memang akun Fufafa itu adalah clear, loud and clear bahwa itu adalah akun milik mantan wali kota Solo atau juga wakil presiden terpilih kita, Gibran. Ya. Si Fufafa ini mengalami adiksi seks dan kemudian di sisi yang satu lagi dia mengalami yang disebut sebagai obsessive compulsiveness terhadap sosok beberapa orang, especially pada sosok satu orang. Harus dipotong sebagian otaknya yang rusak. Ketika kita ngelihat Bang, kalau mungkin Abang juga ngelihat ya, tweet atau apa ya, postingan dari Fufafa tuh sungguh jauh dari apa ya, dari seorang yang kita lihat seorang Gibran yang akan memimpin menjadi wakil presiden terpilih kita gitu. Sehingga bayangkan gitu, ketika anak muda hari ini, apalagi Gibran dengan privilege nepotisme yang diberikan oleh bapaknya menjadi wakil presiden, bertengkar pikiran dengan anak muda di seluruh dunia dan mengatasnamakan Indonesia, dan dia melihat ini adalah anak muda Indonesia. Saya pribadi Bang malu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat Kari Agusta Channel. Hari ini Bekasi panas banget. Mungkin sepanas kondisi negeri kita menjelang lengsernya Pak Jokowi, menjelang dilantiknya presiden terpilih Prabowo dan Gibran yang katanya titipan dari Bapak. Bulan-bulan terakhir ini bukan main ramai komen yang pedes-pedes, baik dari para politisi kayaknya, para mantan menteri, para akademisi, hal-hal menyangkut pribadi calon wapres terpilih, wapres kita Gibran yang dinilai atau dikhawatirkan memiliki kelainan mental, sampai kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun ini yang dinilai gagal, justru dinilai menambah hutang yang harus dibeban oleh rakyat yang jumlahnya ribuan triliun. Sorry ya, mungkin suaranya terganggu karena aku memang lagi jalan-jalan santai di siang hari bersama Pak Bojo, naik motor, karena saya sebagai mantan jurnalis sangat tergelitik ya. Waduh, ramai banget. Sangat tergelitik dengan berbagai komen-komen yang muncul, yang benar-benar dari orang-orang yang tadinya merupakan orang-orang Jokowi, tapi justru sekarang berbalik menyerang baik secara pribadi maupun kinerjanya selama 10 tahun terakhir. Bilang aja, kita bilang saja ya, silakan dilihat tuh di podcast mantan menteri, para politisi, mantan anggota DPR. Risikonya negara bisa bubar. Karena kesetiaan dan nasionalisme itu akan luntur kalau negara dipimpin dengan tidak adil. Atau yang kedua, negara akan menjadi negara totaliter yang sangat berbahaya. Dengan berbahaya, dan pada akhirnya negara totaliter itu akan menghancurkan dirinya sendiri.
Itu semua ya perpecahan bangsa karena terjadi pembangkangan, kemudian atau munculnya totalitarisme itu bertentangan dengan sumpah dan niat ikhlas para pendiri negara ketika mendirikan negara ini yang sudah memberi banyak kemajuan kepada kita, lalu mau dirusak begitu saja hanya karena kesalahan orang atau ketidaktahuan orang atau ambisi orang yang berlebihan. Saya kira itu pengkhianatan terhadap itu. Belakangan Bapak mengatakan saya tidak percaya lagi pada Pak Jokowi. Iya. Sedalam itu kemarahan Anda? Iya sudah, karena ini sudah keterlaluan. Pak Prabowo ini kan sudah merencanakan, saya yakin, sejak kalah kemudian bergabung dengan Jokowi, punya rencana untuk seperti sekarang ini. Iya. Di ujung, ya kan, secara naluri, saya yakin beliau tidak mau. Iya. Apalagi kondisi terkini. Iya. Tetapi apa? Ketua Mahkamah Konstitusi pernah menyampaikan, ya, kan? Masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Ada yang digugat mengenai batas usia minimum, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Ini umpamanya kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Iya. Ya. Apa maknanya? Sang paman mengancam Prabowo. Iya. Kan gitu? Iya. Mengancam Prabowo. Gitu kan? Iya. Lu bisa juga nggak jadi, kan gitu. Iya. Ini ancaman jangan main-main. Kan gitu. Dia nggak ngangkat, bisa berubah sekarang ini. Iya. Kan gitu. Karena Mahkamah Konstitusi apapun yang diputuskan adalah final. Semau dia aja kan gitu. Iya. Seperti yang sekarang ini, kalau kita kupas tentang masalah etika moral semuanya kan dilanggar. Dengan melihat sekarang ini begitu diketok, nggak sampai 1 hari jutaan kan yang berkomentar, mengecam semuanya kan gitu. Iya. Nah, inilah yang kondisi yang sekarang ini. Bulinya ini bukan ke Mahkamah Konstitusi lagi. Oke. Semua orang bulinya ke arah Jokowi. Oke. Bukan dalam negeri, luar negeri juga. Gitu. Bagaimana Jokowi pribadi atau Jokowi sekeluarga? Terutama Jokowinya ya. Ya, sekarang begini. Satu orang yang nama Pak Jokowi ini, dia bisa memporak-pandakan PDI Perjuangan di Solo dan di Medan. Iya. Sekarang di Jakarta memporak-pandakan negara ini. Oke. Mengapa demikian? Ya kita kan melihat apa yang dikatakan Pak Yusuf Kalla. Kalau terpilih dilantik sebagai presiden wakil presiden, terus ada berhalangan tetap Pak Prabowo, ini kata JK kan gitu, dan itu benar. Bayangkan apa yang terjadi. Jadi sebetulnya di belakang konsep kita berpikir tentang kecurangan itu sudah terbentuk dulu bahwa ini pasti curang. Karena itu saya melakukan tuduhan. Saya tidak menuding, saya menuduh bahwa mastermind-nya adalah Presiden Jokowi. Kenapa? Karena Jimli nggak beritahu mastermind-nya siapa. Kan Jimli Asidik hanya bilang tadi bahwa Mahkamah Konstitusi diintervensi oleh pihak luar. Di atas Mahkamah Konstitusi. Siapa dia? Ketua BEM UI. Nggak bisa. Tukang bakso nggak bisa. You taruh semua nama itu, you keluar satu nama. Jokowi. Sebagai Jokowi membuat utang tuh 1,8 triliun per hari. Bayar total utang 1.100 triliun. Iya. Nah sekarang yang tadi dari alam kubur itu, alam kubur itu, jelaskanlah kepada tetanggamu, kasih tahu mereka bahwa pupuk itu susah dan mahal karena kita bayar utang. Harga gas itu naik karena kita bayar utang. Harga listrik naik akan kita bayar utang. Dan kepada tetangga-tetangga si alam kubur, datanglah ke rumah alam kubur, meminta tagihan listrik, meminta pupuk ke dia. Karena dia sepertinya menganggap utang itu menyenangkan dia. Jadi biasa-biasa aja. Biasa-biasa saja. Padahal rakyat sudah susah memeras rakyat Indonesia atas izin rezim Jokowi untuk mendapatkan keuntungan dengan meminjamkan uang ke pemerintah Indonesia. Sementara kasih contoh aja lah. Filipina itu bunganya cuma 2%. Oke. Jepang malah 0% gitu. Kita 6%. Jadi pemerintah untuk nyedot uang rakyat tersebut ngasih bunga tinggi. Ngasih bunga tinggi. Dengan bunga 6%, maka yang menikmati itu adalah orang-orang kaya yang berbelisur. Iya. Orang miskin yang duitnya kecil menyimpan di bank itu bunganya 0,5%. Oke.
0,5%. Orang kaya beli Sun dapat 6%. Jadi Sun itu surat utang negara. Surat utang negara, 6%. Nah, tapi yang mengambil 6% adalah orang kaya, yang membayar adalah orang miskin. 6% lewat pajak. Gitu. Nah, jadi saya betapa berhasilnya mereka membodohi rakyat bahwa utang itu tidak masalah. Sumber segala masalah di Indonesia sekarang adalah utang. Yang besar. Utang dan pengutangnya tentunya. Saya sedih bahwa rezim Jokowi mengakhiri kepemimpinannya dengan utang yang meroket dengan negara secara akuntansi yang sudah bangkrut. Kita tuh 10 tahun keliru dan kita harus semua menyesal kalau kita pernah memilih dia. Dia adalah presiden paling buruk dan hanya orang yang sakit jiwa yang bisa berani berbohong seperti itu. Bahwa bangsa ini harus anti kebohongan. Bangsa ini harus sensitif terhadap kemungkinan penipuan penguasa. Ada satu sindikat besar yang bekerja untuk menempatkan dia. Setelah jadi wali kota, menjadi gubernur DKI, menjadi presiden sampai 2 kali, itu tidak mungkin adalah hasil dari kehebatan dia sendiri. Ini ada satu konspirasi yang bekerja, yang Anda tidak pernah bisa tahu. Karena berbahaya sekali, Pak. Kalau tiba-tiba rakyat kita percaya bahwa Jokowi itu baik, bahwa Jokowi tidak bikin kesalahan, itu racun. Racun buat bangsa kita. Jokowi adalah kita. Berarti kamu sama gobloknya dong dengan Jokowi. Jadi kalau Mulyono akhirnya harus masuk penjara, tentu karena Mulyono selama jadi presiden melanggar pasal-pasal KUHP. Budaya politik kita feodal. Kita ini melihat figur. Maka kalau ada masalah, yang disalahin Jokowi. Maka makin banyak masalah, terus tapi kan memang dibenci tidak ada Jokowi. Tapi sebaliknya, kalau ada yang prestasi, semua dipuja-puji Jokowi. Padahal kan belum tentu karena dia. Nah, ketika si figur utama ini dibenci, jadi ngikut semua gitu. Tapi orang tidak ingat bahwa sebanyak orang membenci Jokowi, sebanyak itu juga yang memuja dia. Nah ini approval ratingnya. Lah iya. Ya approval rating itu bisa banyak orang tidak percaya. Tapi kalau dilihat di medsos itu kan bermunculan podcast yang orang tidak dikenal tapi rasional membela gitu loh. Tapi yang tokoh-tokoh yang aktivis ini pada marah semua. Termasuk juniornya Prof. Jimli ya. Banyak. Jadi yang ya saya bisa membaca ini siapa ini yang menuduh saya sebagai Profesor Pupu Papa ini, saya sudah bisa baca, ini kelompok ini. Lebih menyedihkan lagi pada saat pelantikan anggota DPR RI yang baru, di mana hadirin anggota DPR para dewan yang terhormat tidak memberikan aplaus hangat pada saat nama Jokowi disebutkan. Terus sementara pada saat pada saat penyebutan nama presiden terpilih Prabowo aplaus begitu hangat sampai seperti itu, dan ada kesimpulan bahwa Jokowi mulai ditinggalkan. Luar biasa. Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden terpilih hasil pemilihan umum tahun 2024, Bapak Jenderal TNI Prabowo Subianto. Viral di media sosial, kelakuan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia yang baru dilantik untuk masa jabatan 2024 hingga 2029 tidak memberikan aplaus atau tepuk tangan ketika nama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo disebutkan oleh pimpinan sidang sementara MPR RI. Namun mirisnya, tepuk tangan meriah justru diberikan ketika nama calon presiden terpilih yang belum dilantik, Prabowo Subianto disebutkan. Begitu juga ketika tamu undangan lain disebut termasuk semua mantan wakil presiden, anggota MPR yang hadir pun ramai-ramai memberikan aplaus. Belum lagi pakar telematika Roy Suryo. Dan kan ada lagi yang menyebutkan bahwa Jokowi bukan menyelesaikan tugasnya sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, tapi disebutkan sebagai lengser. Jadi dianggap bahwa Jokowi itu lengser, alias sebetulnya tidak rela untuk berhenti di habis masa kerjanya, tapi
dia justru terpaksa harus lengser karena di situ hal itu terlihat dengan adanya Gibran dititipkan di situ. Nah, jadi di sini penyebutan untuk masa bakti Jokowi, berakhirnya masa bakti Jokowi adalah disebutkan sebagai lengser. Belum lagi pakar telematika Roy Suryo, dan tadi aku siang tadi sempat chat dengan Roy Suryo tentang keyakinannya bahwa hampir 100% akun Fufufafa itu milik calon wakil presiden kita, Gibran Rakabuming Raka. Bisa dibayangin kalau itu memang dia ya. Waduh. Nah, jadi sudah jelas belum? Nomor handphonenya sudah jelas, nomor handphonenya Gibran. Email Cilipari itu adalah emailnya resmi untuk catering yang dia sebut itu. Keluarnya akun Kaskus yang namanya Fufufafa. Ya ini nggak bisa ngelak lagi. Kemudian berupaya mengganti. Nama Gibran itu diganti menjadi Slamet. Ini berusaha disamarkan. Dia lupa bang. Nomor handphone plus 6289750 sekian belakang 33 itu. Ternyata itu yang ada pada form pendaftaran ketika wali kota Solo. Ada buktinya, ada fotonya. Karena ini bukti-bukti ilmiahnya, jejak digitalnya sudah A1. Adiksi seks sudah pasti. Karena dia udah nggak bisa menahan dirinya loh. Ada 11 perempuan. Tokoh, artis maupun tokoh yang dia jadikan sebagai objek seksualitas dia loh. Menghina, mengolok-olok, itu berarti dia adalah perilaku obsesif kompulsif. Si Fufufafa ini mengalami adiksi seks. Dan kemudian di sisi yang satu lagi dia mengalami yang disebut sebagai obsesif compulsiveness terhadap sosok beberapa orang, especially pada sosok satu orang, harus dipotong sebagian otaknya yang rusak. Nah sekarang sudah sangat prihatin karena ini menyangkut masa depan negeri kita. Kalau seandainya memang benar Gibran memiliki moral yang seperti itu, dan ini banyak disuarakan bahwa dia jangan sampai dilantik gitu. Bahkan Refli Harun sampai mengeluarkan landasan hukumnya ya, kemungkinan Gibran untuk tidak dilantik karena adanya cacat ya, kepribadiannya dinilai tercela, dan itu ada landasan hukumnya bahwa jika presiden atau wakil presiden bisa saja tidak dilantik jika diantaranya jika memiliki sifat yang tercela. Nah itu diyakini bahwa Fufufafa benar-benar milik Gibran. Itu menurut pakar telematika Roy Suryo. Hanya bicara teknis saja. Jadi artinya 99,9% memang akun Fufufafa itu adalah clear, loud and clear bahwa itu adalah akun milik mantan wali kota Solo atau juga wakil presiden terpilih kita, Gibran. Nggak main-main. Kalau mahasiswa sekarang menolak adanya Gibran sebagai wakil presiden, wajar. Kenapa? Karena putusan MK-nya kan direkayasa. Putusan MK-nya itu kan cawe-cawe, saudara, sehingga dia boleh jadi wakil presiden. Nah, sebetulnya Pak Prabowo-nya sendiri jadi capres sudah bagus, menang silakan. Nah, tapi ada problem-problem di sekitar Pak Prabowo ini, yuk yang sama-sama kita beresin. Sejauh mana kebenaran Fufufafa ini ya meyakinkan publik bahwa Rakabuming layak atau tidak layak dilantik sebagai wakil presiden. Saya sudah sebutkan jalannya ada, yaitu menggunakan pasal 169 huruf J Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana di sana menyebutkan soal keterpenuhan syarat sebagai calon wakil presiden. Dan jangan lupa presidential election atau proses berpilpres itu belum selesai karena belum diakhiri dengan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Sehingga kalau ada presiden dan wakil presiden terpilih tidak lagi memenuhi syarat, walaupun sudah diumumkan sebagai pemenang oleh KPU pada tanggal 24 April 2024 yang lalu, bisa saja dia tidak dilantik. Nah, hanya persoalannya siapa yang memutuskan tidak dilantik karena tidak terpenuhi lagi syarat tersebut? Ya harusnya KPU. Tetapi kenapa KPU? Karena KPU juga kan mencoret-coret anggota dewan terpilih. Karena
tidak lagi memenuhi syarat antara lain misalnya sudah dipecat dari partai politik. Itu kan sama logikanya. Oh, anggota dewan beda dong. Oh, sama saja, sama-sama elected official ya. Tetapi kalau anggota KPU tidak berani mencoret fufu-fafa, ya harus institusi yang lebih kredibel dan lebih tinggi mencoretnya, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memiliki kewenangan menurut konstitusi untuk melantik presiden dan wakil presiden. Karena fufu-fafa tidak lagi memenuhi syarat akibat melakukan perbuatan tercela pada tahun 2014, 2019 dan saat ini karena tidak mengakui akun itu milik dia sehingga bisa dianggap melakukan kebohongan publik ya. Tidak ada statement dari yang bersangkutan, maka bisa dikategorikan sebagai perbuatan tercela juga. Itu konstruksi hukum tata negaranya ya. Apakah kemudian hukum tata negara ini workable atau tidak, ya it is not my business. Tapi urusan saya adalah bagaimana menjelaskan governance kalau seandainya gara-gara fufu-fafa ini Gibran Raka Buming Raka tidak dilantik atau dituntut agar tidak dilantik lagi karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang wakil presiden terpilih atau calon wakil presiden ya. Pokoknya lucu-lucu kalau lihat. Saya sendiri juga heran, dan bukan saya sendiri sih, banyak sekali yang mempertanyakan. Mereka sempat tanya pada saya ya, karena dipikir saya wartawan, dipikir saya pasti tahu. Padahal kan ya kita sama-sama tahu lah. Kenapa dulu kok nggak ngomong? Kok sekarang baru pada rame gitu kan? Di saat-saat terakhir ini waktu semuanya pada membuka borok-borok seolah Jokowi itu manusia terhina di negeri ini. Dan ada juga judul-judulnya juga, waduh panas-panas dan pedes-pedes ya. Podcast bukan main, ada podcast yang dadakan, ada podcast yang memang dari grup wartawan, podcast politisi, podcast mantan menteri, podcast artis, wah semuanya berani mengungkapkan unek-uneknya ya, semacam apa yang selama ini yang mereka lihat dan mereka rasakan. Jadi kita ini selalu menunjuk kepada figur. Nah, ketika si figur utama ini dibenci, jadi ngikut semua gitu. Tapi orang tidak ingat bahwa sebanyak orang membenci Jokowi, sebanyak itu juga yang memuja dia. Rating itu bisa banyak orang tidak percaya. Tapi kalau dilihat di medsos itu kan bermunculan podcast yang orang tidak dikenal, tapi rasional, membela. Gitu loh. Tapi yang tokoh-tokoh yang aktivis ini pada marah semua. Kita membaca ini siapa ini yang menuduh saya sebagai profesor pupu papa ini, saya sudah bisa baca. Oh ini kelompok ini. Bagaimana pendapat Anda tentang fenomena di akhir masa jabatan Jokowi ini kesannya seperti dia ditinggalkan, seperti banyak yang bersyukur dan sudah tidak sabar supaya Jokowi segera meninggalkan singgasananya. Dan demikian pula dengan anaknya Gibran yang bakal mendampingi Prabowo. Di situ terkesan bahwa para politisi mungkin nggak semua ya, juga termasuk rakyat Indonesia yang mungkin tergolong cerdas lah, menyatakan bahwa Gibran tidak layak baik secara kualitas maupun secara mental. Ini benar-benar sangat memprihatinkan, dan rasanya negeri ini kedepannya bagaimana ya kalau seandainya kondisi seperti ini terus dipelihara. Dan sangat berharap apa yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh negarawan, mantan-mantan pejabat publik, kalau memang benar itu bisa dijadikan masukan buat Pak Prabowo nanti ke depannya, bahwa jangan sampai hal itu terjadi. Rasanya sudah dari kemarin sebenarnya ingin sekali komentarin ini, ikut-ikut nimbrung lah ya sebagai rakyat. Ini mengapa sekarang baru speak up semua? Mengapa termasuk yang disesalkan oleh sebagian besar warga masyarakat? Kenapa sekarang Gibran baru digoyah-goyah? Kenapa nggak sebelum dia ditetapkan sebagai wakil dari paslon Prabowo, sebelum dia datang ke KPU?
Kenapa setelah disahkan sebagai pemenang baru pada turun suara, rembuk semua, pada bikin pertemuan, pada bikin seminar gitu. Kira-kira kalau ada yang tahu, saya kan terus terang sudah akhir-akhir ini memang males ngikutin perkembangan perpolitikan di Indonesia. Bayangin aja, semuanya kayaknya sudah pada diatur, ya kan? Tapi akhir-akhir itu kok rasanya kok pengen juga yang ngelihat podcast dari tokoh-tokoh, pengen tahu ya kira-kira apa sih tanggapan dia mengenai fenomena yang sedang berkembang. Oh ternyata benar-benar di luar dugaan. Justru sama sekali tidak ada lagi sedikit pun keberpihakan. Yang ada benar-benar itu tidak ada lagi sari-sari manisnya, itu namanya Presiden Jokowi. Yang ada hal-hal yang benar-benar yang dirasa sangat merugikan rakyat, sehingga sudah sampai-sampai tokoh nasional kita Bapak Amin Rais juga menyatakan Jokowi harus diborgol. Dan banyak sekali hal-hal yang dirasakan masyarakat saat ini yang ingin sekali segera ditindaklanjuti pada pemerintahan Jokowi, seperti kasus kilometer 50, seperti kasus matinya ratusan petugas KPPS pada saat pemilihan umum presiden tahun 2019. Dan banyak lagi kasus-kasus yang janggal-janggal, termasuk berbagai macam bentuk pemerkosaan terhadap konstitusi, ya kan? Nah, hal-hal seperti itu yang sekarang disuarakan dan diharapkan itu menjadi PR dari Prabowo. Nah, sementara ada yang pesimis menyatakan bahwa gimana katanya Prabowo bisa menjalankan semua program-programnya kalau di situ ada dititipkan seorang Gibran yang merupakan penerus dari Jokowi dan kondisi yang beberapa hari lagi akan dilantik. Bukan main di sini penolakan begitu besar. Seperti biasa mengatasnamakan rakyat. Memang sih rakyat yang maju, yang sudah cerdas, memang rasa-rasanya setuju bahwa Gibran bisa dilantik. Tapi untuk masyarakat kecil yang jumlahnya masih jutaan, puluhan juta di negeri ini, mereka tidak mengerti. Yang dia tahu bagaimana harga sembako turun, bagaimana negeri ini aman, biar tidak peduli siapa yang memimpin. Dengan catatan buruknya, dengan perilaku-perilaku yang kami rasa adalah murni gimmick dan pembohongan publik, Bang, gitu. Ketika mungkin muncul berita Fufafa, tuduhan ke Gibran, Gibran sama sekali nggak ambil sikap. Ketika ditanya oleh wartawan, dia bilangnya silakan tanya sama yang punya akun. Akun itu Mas. Mbok takono sing duwe akun kok aku. Ya, makasih ya. Di saat kemudian anak muda terkenal, Gen Z, milenial terkenal dengan sikap kritis, sikap social awareness yang tinggi, sikap kemudian responsibilitas terhadap isu itu tinggi, namun Gibran gagal membuktikan bahwa Gibran adalah representasi anak muda secara esensial gitu, bukan hanya tentang umur gitu, sehingga kita merasa bahwa selama ini kita dibohongi gitu. Dan ketika kita ngelihat, Bang, kalau mungkin abang juga ngelihat ya, tweet atau apa ya, postingan dari Fufafa tuh sungguh jauh dari apa ya, dari seorang yang kita lihat seorang Gibran yang akan memimpin menjadi wakil presiden terpilih kita gitu. Sehingga bayangkan gitu, ketika anak muda hari ini, apalagi Gibran dengan privilege nepotisme yang diberikan oleh bapaknya menjadi wakil presiden, bertengkar pikiran dengan anak muda di seluruh dunia dan mengatasnamakan Indonesia, dan dia melihat ini adalah anak muda Indonesia. Saya pribadi, Bang, malu gitu. Ketika kemudian dunia melihat anak muda dari Indonesia representasinya adalah Gibran gitu. Dengan ketika diwawancari media hanya memberikan sepatah dua kata, dengan ditanya media habis mau kemana, ya saya mau ke hotel terus tidur. Saya juga model orang yang nggak suka ini orasi, yel-yel,
pilih nomor ini, pilih nomor itu, enggak. Kita ingin jadi pendengar aja, kalian ngasih masukan, kita pokoknya santai aja. Jam 9 pulang ya, saya mau tidur ya. Makasih ya, terima kasih. Lantas hal-hal apa gitu yang kemudian menjadikan inspirasi gitu sebagai wakil presiden terpilih dari kelompok anak muda gitu, Bang? Kita harus memberikan pelajaran bahwa pemimpin harus bertanggung jawab. Jangan ada satu keluarga yang bebas melakukan apa saja di negeri ini seakan-akan bebas tidak bertanggung jawab. Bayangkan kita tiap hari dilecehkan oleh keluarga ini. Tiap hari kita mengkritik Mulyono, bikin kaos Putra Mulyono. Kita bikin memprotes dia pakai jet pribadi dengan gininya menyatakan saya kasih hadiah jet pribadi. Ini keluarga ini sudah melecehkan bangsa Indonesia. Kritik kita yang sangat keras. Pak Harto sekuat-kuatnya nggak pernah melecehkan Bung Karno sehebat-hebatnya tidak pernah melecehkan publik. Pak Gus Dur yang dukungannya bagus sekali tidak pernah melecehkan publik. Keluarga ini sampai anaknya melecehkan publik tiap hari. Kritik wakil presiden Bung Karno ada Muhammad Hatta. Pak Harto wakil presidennya Sultan Hamengkubuwono. Habibie wakil presidennya ada Malik. SBY wakil presidennya Yusuf Kala mengambil alih masalah-masalah ekonomi dan SBY anggap dia percaya tuh. Karena misalnya bayangin wakil presiden Prabowo adalah Gibran. Jauh betul jarak konseptualnya tuh. Saya kritik itu, walaupun saya berteman dengan Pak Prabowo, tapi saya masih kritik keadaan semacam itu kan. Jadi bayangkan kita lagi bicara tentang ide demokrasi di sini, sementara elit itu bicara tentang siapa elektabilitasnya yang memungkinkan jadi calon presiden. Kita bicara di sini tentang etikabilitas dan intelektualitas sebagai prasyarat untuk jadi pemimpin Indonesia. Mereka cuma bicara tentang elektabilitas.